Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya di pertemuan yang ke-7 dari mata kuliah metodologi penelitian ini. Kita akan membahas tentang pengukuran variabel. Jadi ketika kita sudah merumuskan sebuah masalah dari sebuah masalah manajemen, maka kemudian masalah penelitian dalam bidang manajemen ini kemudian kita turunkan ke dalam variabel, ya. Variabel itu yang kemudian akan kita jadikan sebagai objek dari hipotesa kita. Misalkan variabelnya adalah, misalkan ada permasalahan penurunan omset, maka kemudian masalah manajemen itu kita turunkan ke dalam masalah penelitian, bahwa penurunan omset itu terkait dengan penurunan kinerja penjualan. Penurunan kinerja penjualan menurut literatur review itu salah satunya disebabkan karena diantaranya misalnya karena lemahnya smart selling. Kemudian smart selling itu kita jadikan sebagai variabel. Apa itu variabel? Sesuatu yang ingin kita ketahui, nanti akan dibahas. Sesuatu yang ingin kita ketahui, sesuatu yang ingin kita teliti. Apakah smart selling ini mempengaruhi terhadap kinerja penjualan? Berikutnya misalnya, literatur mengatakan bahwa kinerja penjualan itu sangat terkait erat dengan misalnya keefektifan dari sebuah kelompok atau team effectiveness. Maka team effectiveness adalah sebuah variabel. Team effectiveness adalah sebuah variabel. Dari mana kita tahu team effectiveness itu adalah sebuah variabel atau keefektifan tim itu adalah sebuah variabel? Kita tahu dari membaca literatur. Makanya sebelum kita menyusun variabel, menentukan variabel, maka kita harus terlebih dahulu membaca literatur, membaca penelitian sebelumnya yang penelitian tersebut sudah merumuskan, sudah mengembangkan sebuah variabel, yang variabel itu bisa digunakan untuk sebagai prediktor atau sesuatu yang kita tempatkan sebagai sesuatu yang mempengaruhi aspek lain. Seperti itu. Mari kita bahas lebih lanjut. Pengertian variabel terlebih dahulu. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Kinerja penjualan dari tim katakanlah, itu merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Kinerja karyawan atau prestasi kerja karyawan adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan dari kita peneliti. Oke. Kemudian kepuasan kerja, lingkungan kerja, motivasi kerja ada sesuatu yang menjadi objek pengamatan kita peneliti. Nah, hal itu sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Gejala yang akan diteliti, gejala yang terjadi di lapangan yang akan kita teliti. Ada gejala apa saja? Oh, gejalanya misalnya kelihatan ada dari sisi bahwasanya kepuasan kerja itu rendah. Oh, berarti ini ada gejala dari sisi kepuasan kerja. Oke. Definisi lain, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Konstruk atau sifat karakteristik yang akan kita pelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Yang namanya kepuasan kerja itu pasti setiap orang satu sama lain mempunyai nilai yang bervariasi. Ada yang kepuasan kerjanya tinggi, ada yang kepuasan kerjanya rendah. Ketika kepuasan kerja itu misalnya kita kaji, kita lakukan tesnya untuk mengukur hubungannya antara kepuasan kerja dengan misalnya kinerja karyawan, maka bisa jadi nilai hubungannya akan bervariasi antara satu konteks misalkan di perusahaan A dengan di perusahaan yang lain. Itu nilainya bisa bervariasi. Kerlinger juga mengatakan bahwa variabel adalah simbol atau lambang yang padanya kita letakkan sembarang nilai atau bilangan. Ya, variabel itu variabel kepuasan kerja. Kita bisa letakkan kepada nilai kepuasan kerja itu mungkin dari sisi bagaimana
karyawan itu kemudian kita hitung secara deskriptif tingkat kepuasan kerja mereka. Dengan mengukur misalnya dari 100 karyawan yang kita survei, kita tanya tentang variabel, kita tanya tentang kepuasan kerja mereka dengan katakanlah 5 pertanyaan, kemudian kita buat min-nya atau nilai tengahnya, nilai tengah dari setiap pertanyaan. Setiap pertanyaan, misalkan pertanyaan ke-1, pertanyaan ke-2, pertanyaan ke-3, sampai pertanyaan ke-5, itu dari setiap karyawan yang 100 itu kita hitung berapa nilai rata-ratanya dari setiap pertanyaan. Dan kemudian bisa kita hitung, kita total semuanya, kita jumlah, dan akan muncul nilai akhir, nilai min atau nilai rata-rata tingkat kepuasan kerja dari karyawan di perusahaan X tersebut, yang total yang kita survei adalah jumlahnya 100, misalkan seperti itu. Jadi untuk Erlanger, variabel adalah simbol atau lambang yang padanya kita letakkan sembarang nilai atau bilangan tadi. Bilangannya diantaranya bilangan tingkat rata-rata kepuasan kerja di satu perusahaan, katakanlah seperti itu. Sementara menurut Sugiono, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi apa saja, bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Jadi misalnya ketika kita mempelajari sebuah fenomena dan kemudian kita kaji dari sisi penelitiannya kualitatif. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang data yang diperolehnya itu adalah data yang bersifat kualitas dan jumlahnya banyak, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bahwa ketika kita melakukan penelitian kualitatif, maka apa saja yang ingin kita teliti, maka itu dikatakan segala sesuatu bentuk apa yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga kemudian diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, maka itu adalah merupakan variabel. Walaupun bisa jadi variabel tersebut belum menjadi sebuah konstruk, belum menjadi sebuah bangunan variabel yang merupakan sebuah konstruk. Konstruk itu sebuah sifat yang di dalam penelitian itu sering konstruk itu kemudian dijadikan sebuah variabel di dalam penelitian. Nah, belum menjadi sebuah konstruk yang dikaji oleh berbagai penelitian. Misalnya mungkin variabel ketika kita mengatakan kita ingin meneliti tentang di sebuah perusahaan tentang bagaimana pembangunan karakter di perusahaan tersebut, maka pembangunan karakter itu adalah sebuah variabel. Walaupun saya belum menemukan adanya penelitian yang meneliti sejauh mana pengaruh pembangunan karakter terhadap kinerja karyawan. Saya belum pernah menemukannya. Gitu. Oke, seperti itu. Lanjut. Fungsi variabel dalam penelitian adalah untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, itu adalah fungsi variabel. Ya. Ketika kita hendak mengumpulkan data, maka kita harus mempersiapkan alatnya. Alatnya itu apa? Ya variabel itu. Ketika kita hendak membagikan kuesioner, maka kita harus mempunyai variabel terlebih dahulu. Apa itu variabelnya? Ya apa itu alatnya, yaitu yang pertama adalah tadi untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Jadi sebelum kita mengumpulkan data, kita persiapkan variabel terlebih dahulu, dan variabel itu adalah alat dan metode untuk pengumpulan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis dan pengolahan data. Jadi ketika kita hendak menganalisis sebuah fenomena, maka diperlukan adanya variabel.
Dari variabel itulah yang mewakili fenomena. Jadi variabel itu mewakili fenomena, tetapi variabel ini adalah sebuah karakteristik yang sudah dirumuskan demikian sangat panjang melalui sebuah proses yang tidak ringan. Melalui proses review, revisi, kemudian sampai matang dan dianggap sebagai sebuah konstruk atau bangunan yang bisa merepresentasikan sebuah fenomena. Fenomena apa? Ya, bisa jadi dia fenomena atau sebuah gejala yang muncul dari sikap. Seperti kepuasan kerja itu kan sikap, karena dia terkait dengan persepsi. Adanya di perasaan, di emosi. Puas atau tidak puas itu kan sifatnya emosional. Nah, itu adalah fenomena. Kepuasan kerja itu adalah fenomena yang menggambarkan sebuah sikap. Bersikap, bagian dari sikap itu adalah persepsi. Karena sikap itu memiliki 3 ukuran atau dimensi. Pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga konatif atau rencana kegiatan. Kognitif terkait dengan mengevaluasi perilaku, kemudian afektif terkait dengan persepsi yang sifatnya emosional, dan konatif itu terkait dengan rencana untuk melakukan sebuah tindakan atau niat, intensi untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, itu. Jadi kepuasan kerja itu merepresentasikan sebuah fenomena, sebuah kenyataan, sebuah sesuatu yang ada, yang muncul itu dari attitude atau dari sikap. Kemudian untuk pengujian hipotesis. Jadi hipotesis itu diuji, yang menguji hipotesis itu adalah kita menguji variabel yang kita ajukan. Kriteria variabel yang baik adalah pertama relevan dengan tujuan penelitian, harus cocok dengan tujuan penelitian. Ketika kita ingin melihat misalnya kinerja karyawan dari sisi kepuasan kerja karyawan, maka dari sisi kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka, maka variabel yang tepat adalah variabel kepuasan kerja, bukan kepuasan hidup atau bukan kepuasan individu, tapi kepuasan kerja itu yang tepat. Kalau misalnya ketika kita ingin melihat bagaimana faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dari sisi kepuasan karyawan, tapi kita salah menetapkannya, malah kita mencantumkannya adalah kepuasan hidup karyawan atau kepuasan karyawan, bukan kepuasan kerja karyawan. Harus digarisbawahi, kepuasan kerja karyawan dengan kepuasan karyawan itu beda. Ketika kita malah menelitinya kepuasan karyawan atau kepuasan hidup karyawan, maka itu tidak relevan. Karena yang paling pas adalah tujuan penelitian kita adalah ingin meneliti sejauh mana ya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja karyawan dari kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Berarti variabel yang harus kita gunakan adalah kepuasan kerja, bukan kepuasan hidup karyawan. Kepuasan kerja karyawan, bukan kepuasan hidup karyawan. Berikutnya, dapat diamati dan dapat diukur. Jadi bisa diamati, walaupun mungkin pengamatannya sifatnya ya tidak kelihatan secara konkret yang real banget. Tetapi kita bisa mengamati bagaimana orang yang puas terhadap pekerjaannya. Dan dapat diukur. Mengukurnya bagaimana? Nanti akan kita jelaskan. Gitu. Nah, jenis-jenis variabel. Ya, jadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebutnya variabel independen. Independen itu artinya tidak. Dependent itu artinya mempengaruhi. Jadi variabel yang memang dia tuh dependent itu bergantung, in itu tidak. Independen itu tidak bergantung. Dia menjadi variabel yang bebas. Variabel dinamakan variabel bebas karena dia bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Biasanya ditempatkan di kiri ya variabel bebas itu. Di dalam sebuah gambar nanti diperlihatkan. Selanjutnya adalah variabel berikutnya adalah variabel terikat. Merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel menjadi variabel yang menjadi variabel dependent.
ya, yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel dependent. Lawan ini independent, ini dependent. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independent. Contohnya di sini, ya, kompensasi dan pelatihan ini merupakan variabel independent. Ingat-ingat, yang sebelah kiri ini independent atau variabel bebas. Yang ini adalah kinerja, adalah variabel yang terikat. Berikutnya, variabel berikutnya yang kedua adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Contohnya ini. Ini motivasi. Jadi kalau mau dijelaskan, sebagaimana yang pernah saya jelaskan di kelas tentang bagaimana seseorang mencintai yang lain, si A mencintai si B, dan ada moderator di sana ketika si A itu tahu bahwa si B, misalkan cintanya A terhadap si B itu adalah 80%, tetapi ketika tahu bahwa si B itu anak orang kaya, maka kemudian cintanya itu naik menjadi 90%. Nah, fakta bahwa si B itu adalah anak orang kaya itu sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Ataupun misalnya setelahnya naik 90%, ternyata ada kabar baru lagi bahwa ternyata si B itu punya perilaku yang kurang baik, maka kemudian turun lagi tadinya 90% menjadi 75%. Maka informasi bahwa si B itu punya perilaku yang kurang baik itu juga sebagai moderator yang menurunkan hubungan antara rasa senangnya si A terhadap si B. Itu namanya variabel moderator yang menurunkan atau menaikkan hubungan, kekuatan hubungan antara X dengan Y. Kompensasi itu berhubungan dengan kinerja. Tetapi bagi mereka yang punya motivasi yang tinggi, maka bisa jadi hubungan antara kompensasi dan kinerja itu menjadi lebih tinggi. Tadinya di sana hubungannya misalkan 50%, tapi ketika data yang diperoleh dari lapangan tentang motivasi karyawan dalam bekerja, ketika dimasukkan ke dalam hubungan kompensasi dan kinerja, ternyata motivasinya itu naik. Ternyata hubungannya kompensasi dengan kinerja itu menjadi naik, tadinya 50% atau 0,5 menjadi 0,7. Maka motivasi kerja karyawan itu berpengaruh terhadap kuatnya hubungan antara kompensasi dengan kinerja. Yang tadinya 50 menjadi 70%. Variabel, ya, nah, ada lagi yang namanya, yang berikutnya adalah variabel, ini namanya variabel intervening atau disebut dengan variabel mediator. Ini kurang kata, variabel mediator. Variabel mediator atau variabel intervening itu merupakan variabel antara atau penyela yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Jadi sebelum biasanya kan ada variabel bebas, independent variabel sebelah kiri, dan variabel terikat atau variabel dependent sebelah kanan. Biasanya langsung. Ini disela dulu, diintervensi dulu oleh satu variabel di tengah, seperti contoh ini. Ya. Ini bisa jadi kompensasi ini berpengaruh terhadap kinerja secara langsung ya. Tetapi kemudian bisa jadi begini, kompensasi ini bisa berpengaruh terhadap kinerja dengan terlebih dahulu kompensasi ini berpengaruh terhadap motivasi. Dari motivasi baru ke kinerja. Kalau tadi motivasi di sini fungsinya sebagai variabel, ini harusnya tidak ada. Dia berfungsi sebagai variabel mediator. Nah, yang ini adalah kompensasi sebagai motivasi sebagai variabel, tadi moderator, sekarang motivasi sebagai mediator. Artinya begini, logikanya begini. Ketika kita mendapatkan kompensasi yang bagus, yang menyenangkan, yang besar, yang banyak,
maka kemudian bisa jadi kita kemudian mempunyai motivasi kerja yang tinggi. Kenapa? Karena kita mendapatkan kompensasi bayaran yang tinggi, maka motivasinya tinggi. Dan dari motivasi yang tinggi kemudian muncullah kinerja, prestasi kerja yang baik. Dengan prestasi kerja yang baik, maka kemudian akan muncul yang namanya kepuasan konsumen. Maka motivasi ini adalah sebagai variabel intervening atau variabel mediator. Tapi kemudian di dalam penelitiannya, ketika kita di dalam prakteknya, kompensasi bisa jadi kita hitung terlebih dahulu terhadap kinerja. Apakah ada hubungannya atau tidak? Ketika ada hubungannya itu positif, oke. Berarti berikutnya bisa kita lakukan analisa motivasi ini sebagai variabel yang menengahi atau variabel mediator. Kita hitung kemudian, apakah kompensasi ini ketika dihitung melalui motivasi dan kinerja, apakah nanti hubungannya apakah akan menjadi ini menurun? Kalau ini misalkan kemudian ketika ini masuk, ini kita running, kita lakukan analisa, ternyata ini menurun hubungannya, tadinya X dengan Z ketika sebelum dimasukkan variabel mediator motivasi di dalam SPSS-nya, hubungannya misalkan 0,7. Ketika motivasi dimasukkan di dalam analisa SPSS nanti karena akan melakukannya dalam skripsi, maka kemudian ternyata di sini menurun menjadi 0,8, maka menurun misalkan 0,6, maka kompensasi motivasi ini menjadi variabel yang memang memediasi antara hubungan kompensasi dengan kinerja. Jadi dimediasi oleh motivasi, jadi kompensasi ke motivasi dan ke kinerja. Tetapi juga bisa kompensasi langsung ke kinerja seperti itu. Ketika ininya hubungannya masih tetap positif antara kompensasi dengan kinerja. Dari kinerja akan muncul kepuasan konsumen. Oke. Apakah bisa nggak kompensasi langsung ke kepuasan konsumen? Ini memang harus dilihat teorinya. Apakah bisa langsung kompensasi langsung berhubungan dengan kepuasan konsumen? Kompensasi yang tinggi terhadap karyawan, maka nanti akan kepuasan konsumen tinggi. Itu harus diteliti terlebih dahulu. Apakah teorinya itu mengatakan begitu atau tidak? Ketika teorinya, literaturnya kayaknya terlalu jauh, kompensasi karyawan itu yang tinggi tidak ujuk-ujuk langsung ke kepuasan konsumen, tetapi harus ke kinerja karyawan dulu, kinerjanya menyenangkan, bagus, baru bisa menciptakan kepuasan konsumen. Ketika teorinya mengatakan seperti itu, maka tidak bisa kita langsung analisa bahwa kinerja ini, bahwa langsung kompensasi bisa mempengaruhi kepuasan konsumen, begitu. Sehingga di dalam hipotesisnya kita pun kita tidak bisa memasukkan kompensasi berhubungan dengan kepuasan konsumen secara langsung. Variabel berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Jadi ketika misalnya begini, kepuasan kerja karyawan, variabel kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian bersifat membandingkan atau melalui penelitian eksperimental, biasanya dalam penelitian eksperimental. Misalkan ada membandingkan dua perlakuan variabel kontrol, ada variabel treatment seperti itu. Tetapi di dalam penelitian dalam ilmu manajemen pun variabel kontrol itu sering dipakai. Misalnya kompensasi dengan kinerja. Bagaimana persepsi karyawan terhadap kompensasi bisa jadi itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari karyawan itu sendiri. Ketika tingkat pendidikannya tinggi, maka bisa jadi persepsi dia terhadap kompensasi yang dia terima itu akan berbeda dengan persepsi karyawan yang tingkat pendidikannya rendah. Kalau pendidikannya tinggi, ketika melihat kompensasi yang diterima itu kok sama dengan pendidikan rendah, mungkin dia akan mengatakan kok nggak adil. Saya kan pendidikannya lebih tinggi. Kenapa kok saya hanya mendapatkan uang segini? Nah, berarti tingkat pendidikan itu mempengaruhi persepsi atau perasaan karyawan terhadap kompensasi. Oleh karena itu, tingkat pendidikan itu perlu dikontrol. Makanya nanti
ketika pengumpulan data di dalam skripsi, tingkat pendidikan itu dicantumkan dan nanti dimasukkan di dalam analisa SPSS-nya sebagai variabel kontrol. Sehingga jangan sampai tingkat pendidikan itu mempengaruhi persepsi kompensasi terhadap persepsi karyawan terhadap kompensasi, yang bisa jadi akan mempengaruhi hubungan antara kompensasi dengan kinerja. Seperti itu. Nanti mungkin jelasnya ketika nanti Anda semuanya menyusun skripsi, meminta data kepada karyawan tentang misalnya persepsi mereka terhadap kompensasi, persepsi mereka terhadap kinerja mereka, dan kemudian kita cantumkan, kita mintakan data tentang tingkat pendidikan. Dan kemudian tingkat pendidikan itu kita olah, misalkan pendidikan SD itu 1, SMP 2, SMA 3, kemudian S1 4, S2 5, S3 6, misalkan seperti itu, nanti dimasukkan ke dalam SPSS dan ditempatkan sebagai variabel kontrol. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa hubungan antara kompensasi dan kinerja yang kita teliti itu bersih dari pengaruh persepsi, dari pengaruh tingkat pendidikan dari karyawan. Itu namanya variabel kontrol. Berikutnya, konsep pengukuran variabel. Sekarang, variabel yang sudah kita tetapkan itu harus diukur. Nah, cara pengukuran variabel itu adalah dengan konsepnya seperti ini. Bagaimana kita mengukur persepsi karyawan terhadap pelatihan yang dia laksanakan. Atau misalnya, kalau misalnya kita ingin menelitinya itu pada level perusahaan, maka harus beberapa perusahaan, bukan hanya satu perusahaan tentunya ya. Kita ingin meneliti bagaimana pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, katakanlah ada 50 perusahaan kecil UMKM, tapi dia melakukan pelatihan, karena UMKM juga ada karyawan yang jumlahnya sampai 50, terutama usaha kecil atau menengah itu bisa nyampe 50-60. Mereka bisa jadi menyelenggarakan acara pelatihan. Seperti perusahaan bank itu bank kecil kayak misalkan BPR, mereka melakukan pelatihan. Nah, variabel di dalam pelatihan, variabel kita tetapkan adalah pelatihan. Konsep variabel, apa itu pelatihan? Suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, bukan yang akan datang, saat ini. Nah, indikator dari pelatihan itu adalah pertama adanya pelatih, yang kedua adalah sarana pelatihan, yang ketiga materi pelatihan, 4 metode pelatihan, kelima peserta pelatihan. Nah, kelima hal tadi, indikator ini akan kita pecah nanti kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat. Jadi kita akan mengukur bagaimana persepsi dari, kalau penelitiannya kepada karyawan, persepsi kepada karyawan terhadap pelatih mereka, persepsi karyawan terhadap sarana pelatihan, materi pelatihan, metode pelatihan, peserta pelatihan, persepsi karyawan terhadap pelatihan. Oke. Atau kita ingin mengukur ya, sejauh mana penggunaan pelatih yang digunakan oleh perusahaan. Apakah pelatihnya mahir atau tidak, sejauh mana tingkat kemahirannya, kepakarannya, atau kekompetensiannya. Sarana pelatihan yang disediakan oleh perusahaan, materi pelatihan, metode pelatihan, peserta dari pelatihan. Ketika kita misalnya ingin menelitinya pada level perusahaan, sehingga bagaimana pelatihan-pelatihan diselenggarakan di beberapa perusahaan itu bisa berpengaruh nggak terhadap kinerja karyawan. Jadi yang saya maksud di sini, pelatihan, ketika kita tetapkan variabel pelatihan, bisa jadi kita meminta datanya pertama kepada karyawan. Bagaimana kalau kepada karyawan? Berarti mohon diperhatikan betul-betul. Berarti kita ingin bertanya kepada karyawan bagaimana perasaan, persepsi itu pandangan dari karyawan tersebut terhadap pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Sekali lagi, persepsi karyawan terhadap pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Sehingga bisa jadi cukup satu perusahaan, misalnya karyawannya misalkan ada 500, kita ambil sampelnya 100 misalnya, bagaimana persepsi mereka terhadap pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang dimana dia ikut terhadap pelatihan tersebut.
Kita minta pandangan dia terhadap pelatihnya, sarana pelatihan, metode dan peserta. Ada juga penelitian kita menanyakan kepada perusahaannya, yang kita tanya misalkan direktur utamanya atau bagian HRD-nya terkait dengan pelatihan diselenggarakan oleh perusahaan. Ketika kita bertanyanya kepada level perusahaan, maka hanya satu kuesioner yang bisa diberikan kepada satu perusahaan. Sehingga bisa jadi untuk melakukan analisa data dengan menggunakan SPSS atau misalkan SIM ataupun apapun, kita perlu data yang lebih banyak. Karena kita menelitinya pada level perusahaan, maka harus ada lebih dari mungkin 30 perusahaan yang harus kita teliti. Ketika pelatihan ini kita tanyakan kepada pimpinan perusahaan. Begitu. Nah, indikator ini yang penting, dan dari indikator ini kemudian kita akan melakukan pengukuran. Untuk mengukurnya bisa menggunakan Likert. Likert itu skala dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 seperti itu. Biasanya tentang apakah sangat tidak setuju, atau netral. Nomor instrumen kita bisa kasihkan misalkan 1 dan 2. Untuk pelatih misalnya hanya 2 pertanyaan. Sarana pelatihan 3, 2 pertanyaan juga. Nomor 3, 4. Materi pelatihan 5 dan 6, 7, 8 dan 9, 10, 10. Ya. Ini contohnya misalkan. Pernyataannya adalah, diulang lagi, bahwa variabelnya adalah pelatihan. Konsep atau definisi variabelnya ini, indikator dari pelatihan ada pelatih, sarana pelatihan, materi pelatihan, metode pelatihan, peserta. Mau kita tambah lagi misalkan SOP dari pelatihan, mangga ketika dirasa memang itu cocok. Nah, pernyataan ini merupakan yang kemudian akan kita jabarkan. Ya, akan kita jabarkan di sini nanti dalam bentuk pertanyaan untuk dijawab oleh si responden. Tentang pelatih ini, pernyataannya adalah tentang kompetensi pelatih, pengalaman pelatih. Ditanya misalnya kompetensi pelatih, sejauh mana kompetensi atau kecakapan pelatih dalam melatih pelatih yang Anda ikuti. Nanti dia akan pilih dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 5, 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Begitu. Nomor instrumennya nomor 1. Nomor pertanyaan nomor 1. Yang kedua adalah pengalaman pelatih dari sisi pelatih. Sarana pelatihan, kualitas dan kuantitas. Materi pelatihan, kesesuaian materi dan perkembangan materi pelatihan. Metode pelatihan, kesesuaian metode dengan daya dukung metode. Peserta, kesesuaian peserta dan seleksi dalam memilih peserta. Nah, itu adalah salah satu alat untuk mengukur variabel namanya pelatihan. Diukurnya dari indikatornya dulu. Ya, pelatih, sarana pelatihan, materi pelatihan, metode peserta pelatihan, dan kemudian pernyataannya ada kompetensi pelatih, pengalaman pelatih untuk indikator yang bagian pelatih. Oke. Nah, cara kita kemudian membreakdown dari indikator atau pernyataan biasanya begini. Kalau ini kebetulan dalam pelatihan ini tidak ada dimensinya. Ada beberapa variabel yang memiliki dimensi. Seperti di dalam ilmu MSDM, ada variabel yang dinamakan OCB atau dinamakan yang lebih mudah untuk diingat karena tidak terlalu banyak, adalah komitmen organisasional. Komitmen organisasional itu memiliki 3 dimensi. Dimensinya apa? Komitmen keberlanjutan, komitmen normatif, dan komitmen afektif. 3. Nah, variabel dari komitmen organisasi mempunyai 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah komitmen keberlanjutan, yang kedua adalah komitmen afektif, dan ketiga adalah komitmen normatif. Itu adalah dimensi. Dari dimensi ini diturunkan menjadi indikator, dan dari indikator menjadi pernyataan. Oke. Nah, di sini ini salah satu contoh untuk kita kaji dan kita pelajari tentang bagaimana kita menentukan variabel, kemudian di indikator atau dimensi, dan kemudian pernyataan. Contoh misalkan dari gejala fisiologis. Gejala fisiologis itu diantaranya sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Ini gejala fisiologis.
Ada gejala psikologis, ini gejala fisiologis yang sifatnya negatif. Ada gejala psikologis, kecemasan, depresi, penurunan dalam kepuasan kerja, itu adalah gejala psikologis. Jadi kita di dalam menurunkan sebuah variabel menjadi sebuah dimensi, dari dimensi ke indikator, atau misalkan dari variabel langsung kepada indikator seperti yang pelatihan tadi, adalah dengan melihat bahwasanya pelatihan itu apa sih komponen dalam pelatihan. Oh, komponennya ada pelatihnya, ada tempat pelatihnya, ada metode pelatihannya, kemudian ada mungkin orang-orang yang dipilih di dalam pelatihannya, diseleksi di dalam pelatihan untuk bisa mengikuti pelatihan. Itu adalah gejala, itu adalah hal untuk kita memudahkan ketika hendak menurunkan, membreakdown dari sebuah variabel menjadi dimensi atau langsung menjadi sebuah indikator. Gejala perilaku, produktivitas yang menurun, ketidakhadiran yang meningkat, tingkat perputaran karya yang meningkat, itu adalah gejala perilaku yang negatif. Berikutnya adalah sikap atau aspek psikologis. Kepuasan kerja itu adalah sikap, komitmen organisasi adalah sikap, keterlibatan di dalam pekerjaan atau job involvement itu adalah sikap, harga diri atau dignity itu sikap, kelelahan, tiredness atau apa bahasa Inggrisnya itu, emotion and depression itu adalah sikap psikologis, ada di dalam diri. Oke. Ada perilaku, perilaku itu yang sifatnya terlihat, contoh adalah bolos, perputaran tenaga kerja. Perputaran tenaga itu artinya dia keluar dari karyawan, dari perusahaan, kemudian pindah ke tempatnya, itu adalah perputaran. Kelihatan. Kinerja itu perilaku. Kenapa? Karena kelihatan. Dia berprestasi kerja atau tidak, dia kerja atau tidak, dia kerja baik atau tidak, itu adalah kinerja. Kecelakaan kelihatan, kekerasan substansi kelihatan. Kekerasan itu adalah karena perilaku. Perilaku itu bentuk tindakan, form of action, itu adalah behavior. Kognitif itu di dalam variabel terkait dengan pengambilan keputusan, kurangnya konsentrasi, pelupa, misalkan begitu, adalah kognitif. Stres fisik, sistem kardiovaskular, sistem ketahanan tubuh, sistem muskulosketikal, dan sistem gastrointestinal, itu adalah stres fisik yang bisa jadi penyebabnya adalah ini. Sistem dalam jantung, sistem ketahanan tubuh, sistem muskulosketikal, dan sistem gastrointestinal itu terkait dengan masalah usus. Begitu, itu bisa menjadikan stres fisik. Nah, sekarang contoh instrumen penelitiannya. Setelahnya tadi kita bahas yang di sini. Ini nih. Pelatih, kompetensi pelatih dengan skala Likert 1, 2 sampai 10 pertanyaan. Maka kemudian di sini contohnya. Pelatih memiliki kompetensi yang tinggi, maka sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Tinggal kita milih aja satu di antara kelima ini. Ini namanya Likert scale, skala Likert. Ada 10 pertanyaan yang munculnya dari mana? Kembali ke atas, dari sini. Dari variabel, kemudian dari indikator, dan dari pernyataan. Skala Likert, sekarang skala penggunaan atau disebut skala pengukuran instrumen. Ada beberapa skala pengukuran instrumen. Pertama ada skala Likert. Jadi tadi instrumen, alat ukur untuk mengukur variabel yang sudah ditentukan dalam bentuk tadi pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk variabel pelatihan. Maka untuk mengukur sejauh mana persepsi terhadap pelatih yang memiliki kompetensi atau tidak, atau pelatih yang memiliki pengalaman atau tidak, maka diukurnya adalah dengan ini. Persepsi dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Ini. Oke. Nah, ini namanya skala Likert. Ya, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Fenomena sosial tentang kepuasan kerja, fenomena sosial tentang komitmen organisasional, fenomena sosial tentang persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja, itu adalah fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut
dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jadi, di dalam kuesioner itu bisa jadi pernyataan atau pertanyaan. Gini. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi yang dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, yang dapat berupa kata-kata antara lain. Nah ini, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. Sangat setuju itu diberi skor 5, setuju itu 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda. Contoh begini. Ini checklist nih. Trainer memiliki kompetensi yang tinggi, maka checklist sangat tidak setuju atau sangat setuju. Kalau pilihan ganda contoh begini. Trainer memiliki kompetensi yang tinggi, bisa dilingkari sangat tidak setuju atau pilih ragu-ragu atau sangat setuju. Gitu. Sekarang yang kedua, skala itu setelah skala Likert dan skala Goodman. Skala Goodman adalah skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas ya, tidak, benar, salah. Contoh di sini, penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh ini. Menurut Anda, apakah karyawan memerlukan kegiatan pelatihan? Singkat banget, ya atau tidak, skala Goodman. Menurut Anda, apakah trainer yang mengisi pelatihan memiliki kompetensi yang tinggi? Ya atau tidak? Pilihannya sangat straightforward, ya atau tidak. Begitu. Berikutnya adalah semantik diferensial atau diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatifnya terletak di bagian kiri garis. Data yang diperoleh data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Contoh ini. Skala semantik diferensial. Kompeten 5 ini ketika sangat kompeten. 1 tidak kompeten. Pilih aja tengah di antara ini. Responden dapat memberi penilaian dengan angka 5, berarti persepsi responden terhadap kompetensi trainer itu sangat positif, sedangkan bila memberi angka 1, maka sangat negatif. Masih tentang skala pengukuran instrumen semantik diferensial, dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dimukakan, data yang diperhatikan itu adalah Likert, Goodman, dan semantik diferensial. Data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Data persepsi itu adalah data tentang kualitatif, perasaan, tetapi kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale data mentah yang diperoleh berupa angka, maka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Oke. Ini adalah rating scale. Jadi rating scale data mentah ya, kemudian tafsir dengan kualitatif. Contohnya begini. Seberapa baik pelatihan kerja yang ada di perusahaan A? Berilah jawaban dengan angka 4 bila pelatihan itu sangat baik, 3 bila pelatihan itu cukup baik, 2 bila pelatihan itu kurang baik, 1 bila pelatihan itu sangat tidak baik. Jawablah dengan melingkari nomor jawaban tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu adalah rating scale. Jadi rate skala untuk menilai rating. Rating itu apa namanya, kayak ranking begitu ratingnya. 4 sangat baik, 3 cukup baik, hampir sama sebetulnya. Tetapi memang ada perbedaan di sini. Oke, rating scale dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap instrumen. Jadi apa namanya, dalam rating scale itu juga data mentah yang diperoleh berupa angka ditafsirkan dalam pengertian kualitatif seperti ini. 4 bila pelatihan itu sangat baik. Itu berarti
angka ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Contoh dalam penggunaan rating scale. Pertanyaan tentang pelatih atau trainer. 4, 3, 2, 1. Singkat juga di dalam rating scale sih. Pertanyaan tentang pelatihannya itu. Sekarang kita akan bicara tentang proses penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama adalah tentukan dulu variabel yang akan kita teliti. Variabelnya apa? Kepuasan kerja kah? Atau tadi ketika kita hendak meneliti tentang kenapa terjadi penurunan omset, maka kemudian kita teliti menjadi masalah penelitian dalam bidang ilmu manajemen adalah terkait dengan kinerja penjualan dari tim. Apa yang mendorong, apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi prediktor atau apa yang mempengaruhi kinerja penjualan dari tim, maka diantaranya adalah smart selling, kemudian keefektifan dari tim. Maka smart selling dan keefektifan dari tim tambah tadi kinerja penjualan dari tim itu adalah merupakan variabel yang akan kita teliti. Kita akan meneliti apakah kinerja penjualan itu dipengaruhi oleh smart selling dan keefektifan dari tim. Berarti 3 variabel itu sudah kita tentukan untuk kita teliti. Tentukan indikator yang akan diukur. Misalnya keefektifan dalam tim, indikatornya apa? Misalnya adanya komunikasi kah? Adanya kerjasama kah? Misalkan ada sharing informasi kah? Seperti itu. Indikator yang akan diukur kita tentukan. Tentukan skala pengukuran instrumen yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan Likert scale, Goodman, ataupun yang lainnya. Mulai menyusun mengembangkan pernyataan didasarkan pada indikator penelitian. Jadi setelahnya ada variabel, dimensi, indikator, baru kemudian kita nyusun pertanyaan dan pernyataannya. Setelah selesai menyusun pernyataannya, mulailah menyusun draft kuesionernya. Artinya disusun dalam bentuk kotak-kotak, ditata dengan rapi. Melakukan pengujian logika instrumen. Diujikan terlebih dahulu kepada sebanyak mungkin orang untuk melihat logis atau tidak, layak atau tidak, pas atau tidak pertanyaan itu, memahamkan atau membingungkan atau tidak. Baru kemudian melakukan pengujian kualitas atau validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Apakah valid atau tidak? Apakah instrumen yang kita buat, yang kita munculkan dari variabel, kemudian dimensi, indikator, dan kemudian kepada pernyataan, itu valid enggak itu pernyataan itu untuk mengukur apa yang hendak kita ukur. Definisi validitas. Reliabilitas artinya apakah bisa diandalkan enggak, bahwa pengukuran ini kita bisa tetapkan alat ukur ini ketika ditanyakan kepada konteks yang berbeda pun akan menghasilkan sesuatu yang sama. Itu namanya reliabilitas. Oke. Untuk memulai menilai apakah instrumen, katakanlah question yang disebarkan itu layak untuk diolah di dalam proses penelitian statistik, maka peneliti terlebih dahulu harus melakukan pengujian kualitas instrumen penelitian. Pengujian kualitas instrumen penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Menurut Sugiono, bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu namanya valid. Jadi seperti penggaris itu untuk mengukur lebar ataupun panjang. Ya. Kemudian termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, berarti termometer itu pas valid untuk mengukur suhu. Termometer akan tidak valid ketika akan digunakan untuk mengukur jarak atau mengukur panjang atau lebar, karena yang lebih tepat untuk mengukur panjang atau lebar adalah penggaris atau meteran. Seperti itu. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sebagai contoh sederhana, apabila kita ingin mengukur berat badan, maka digunakan timbangan, karena timbangan adalah alat ukur untuk mengukur berat badan, bukan tinggi badan. Karena apabila kita ingin mengukur berat badan menggunakan meteran, maka hasil pengukurnya tidak akan valid atau tidak akan akurat. Itulah yang namanya valid. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengukur persepsi tentang kedisiplinan karyawan, maka alat ukurnya diantaranya adalah kehadiran tepat waktu,
Kemudian apalagi? Ketaatan terhadap aturan. Karena apa? Disiplin itu adalah sebuah perilaku taat terhadap aturan. Begitu. Kehadiran tepat waktu adalah untuk mengukur seseorang kedisiplinan seseorang dilihat dari tepat atau tidaknya dia datang ke kantor, disiplin atau tidak. Apabila kita ingin mengukur kedisiplinan tetapi yang dijadikan alat ukurnya adalah kompensasi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang akurat. Dikarenakan kompensasi merupakan faktor yang mempengaruhi disiplin, bukan merupakan indikator kedisiplinan. Indikator kedisiplinan itu masuk kerja tepat waktu, keluar kerja tepat waktu, istirahat tepat waktu, manut terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, orang disiplin namanya. Dan itu adalah alat alat ukur untuk mengukur kedisiplinan seseorang. Tepat waktu atau tidak dia di dalam masuk kerja, istirahat, masuk lagi setelah istirahat dan pulang kerja. Taat aturan enggak dia? Aturan kedisiplinan, aturan apapun. Untuk mengukur sebuah instrumen valid atau tidak, kita dapat menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel. Itu. Nah, ini misalkan R hitungnya itu di sini. Di sini adalah R hitung. Oke, ini cari R hitung di sini, corrected item total correlation. Nanti akan kalian pelajari ketika kita melakukan kajian dalam SPSS. Ketika kita memasukkan data-data di SPSS. Cara untuk mencari tabelnya adalah ini R tabel. Ketika kita menggunakannya tingkat signifikansi untuk satu arahnya itu adalah 5%, maka data-data yang seperti ini yang akan kita gunakan. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan pelajari, kita kaji ketika kita melakukan analisa data di dalam SPSS. Berikutnya adalah pengujian kualitas instrumen penelitian dari sisi reliabilitas. Reliable itu dapat diandalkan. Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan atau konsistensi dari suatu instrumen. Konsisten itu selalu sama. Penguji ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsisten, stabil, dan dependabilitas. Artinya dependable, dapat diandalkan. Sehingga bisa digunakan berkali-kali dan dapat menghasilkan data yang sama. Artinya konsisten, ajeg. Ketika alat ukur kepuasan kerja yang sudah dibangun oleh para peneliti-peneliti di dunia dan sudah diuji cobakan di berbagai negara, ternyata jawabannya itu reliable. Dari setiap penelitian itu menunjukkan Cronbach alpha sebagai cara untuk menilai reliabilitas itu tetap tinggi di atas 0,7 misalnya, maka instrumen kepuasan kerja itu dianggap reliable. Makanya kalau bagi saya pribadi, saya lebih cenderung mahasiswa ketika skripsi itu menggunakan alat ukur yang sudah dibangun, dites, dikembangkan, difinalisasi, diujikan di berbagai konteks yang biasanya itu ada di jurnal-jurnal internasional, daripada menyusun sebuah instrumen yang baru. Karena menyusun instrumen yang baru itu perlu diujikan terlebih dahulu, kemudian dianalisa dengan IFE dan CFE. IFE itu faktor analisis, E-nya saya lupa. Kemudian CFE itu confirmatory factor analysis. Setelahnya terbentuk mengelompok kepada beberapa pertanyaan, maka kemudian dilakukan analisa-analisa berikutnya. Ada tahapan-tahapannya yang cukup rumit, sampai kemudian kita bisa mengatakan bahwa alat ukur ini adalah alat ukur yang valid dan reliable dan bisa diujikan, tapi itu melalui proses yang cukup panjang. Tidak bisa hanya dengan cukup satu kali kita menyusun, dibagikan, dan setelah itu langsung digunakan oleh kita untuk menguji hubungan. Apakah berpengaruh X terhadap Y, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Sebagai contoh, timbangan adalah alat ukur yang valid untuk mengukur berat badan. Akan tetapi perlu kita perhatikan kembali apakah timbangan tersebut dalam keadaan yang baik atau rusak. Karena kalau timbangannya rusak,
Meskipun dapat mengukur berat badan, tetapi dapat menghasilkan data yang tidak konsisten. Jam 7 pagi berat badan diukur hasilnya 60 kilo, siang harinya menjadi 80 kilo, dan malam jadi 40 kilo. Pasti ada yang salah dengan timbangan tersebut, karena kalau timbangan tersebut normal, tentunya akan menghasilkan data yang konsisten, seperti itu. Apabila kita mengukur kepuasan kerja terhadap kompensasi, hasil yang reliable adalah menunjukkan tren angka yang konsisten. Misalkan apabila kepuasan menunjukkan sangat puas atau puas, akan sangat mengherankan apabila terdapat pola jawaban yang sangat ekstrim, seperti ada yang menjawab sangat puas dan ada juga yang menjawab sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan alat ukurnya bisa jadi tidak konsisten atau tidak reliable Itu contohnya. Sekarang kita melakukan pengujian kualitas instrumen penelitian dengan reliabilitas tadi. Sebagai contoh, ini tadi udah. Oke, ini contohnya ini. Cara menghitung reliabilitas instrumen menggunakan SPSS adalah ini Cronbach alpha. Cronbach alpha ketika nilainya di atas 0,7, ada penelitian yang mengatakan seperti itu, maka ini dikarenakan sebagai alat ukur yang reliable di atas 0,7. Ini 0,8 berarti ini reliable. Kemudian instrumen penelitian tidak tepat. Pengujian kualitas instrumen penelitian reliabilitas. Kapan terjadi? Ketika misalnya kok ternyata alat ukur ini kok tidak reliable, Cronbach alfanya sangat rendah, maka bisa jadi instrumen penelitian yang tidak tepat atau jelek instrumen penelitiannya. Jadi karena tidak dilakukan dengan proses yang tepat ketika menyusun instrumen penelitian, maka ketika diujikan jawabnya Cronbach alfanya ini di dalam SPSS menjadi rendah, 0,5, 0,4. Yang kedua, responden menjawab tidak jujur. Dia puas terhadap karyawan, terhadap atasannya, tapi dia mengatakan tidak puas. Terjadi kesalahan dalam melakukan tabulasi data kuesioner. Ketika memasukkan datanya itu salah, maka kemudian reliabilitasnya itu menjadi rendah. Itu diantaranya penyebab kualitas instrumen penelitian itu tidak reliable. Saya kira cukup untuk penjelasan tentang pengukuran variabel. Mudah-mudahan ada manfaatnya.